Oke, kembali lagi bersama gue Berto, dan kali ini gue mau melanjutkan video yang kemarin ya, Luke Skywalker's Landspeeder, Lego Star Wars ya. Dan kali ini kita akan masuk ke part 2, yaitu kantong nomor 2, dan ternyata gue belum keluarin dia dari kotaknya. Di sini, ini dia. Gue lupa keluarin dari kotaknya, terus juga ini lupa gue buang. Ketahuan deh. Ya, jadi ini kantong nomor 2. Spesifik untuk ngerakit nomor 2. Gue sebenarnya gini sih, karena gue udah lama banget nggak ngerakit Lego yang ukuran segini-segini. Biasanya sih gue lebih suka ngerakit yang kecil-kecil, terutama yang ukuran polybag gitu. Kayak waktu itu gue pernah nge-review polybag gak sih? Lupa gue, tapi kalau polybag gitu tuh atau minifigure ya. Ya minifigure juga sih. Sebenarnya sih polybag kan kecil gitu, versi miniatur dari set yang gede-gede gitu. Terus juga kalau minifigure kan minifigure doang. Sedangkan kalau set gini tuh yang jadi kendala tuh beberapa hal ya. Di antaranya satu, harga. Kedua, tempat majang. Tempat majang gue makin dikit. Aduh, tapi gue pengen sih beli ini karena faktor nostalgia. Itu merupakan set Lego yang gue punya ya, untuk seri Star Wars maksudnya, set Lego Star Wars yang pertama gue punya, seperti yang gue sebutin di video part 1. Jadi ya itu, ini udah istilahnya redesign kesekian kalinya, dan mumpung ada ya udahlah, kenapa enggak gitu. Di sini kita sambil keluarin isinya, terus dia ada kantong yang lebih kecil lagi. Kantong yang lebih kecil lagi ini juga isinya, kalau gue lihat sih emang komponen yang lebih kecil lagi sih. Beberapa komponen yang mungkin beberapa atau secara spesifik untuk yang lebih kecil lagi gitu. Meskipun di sini juga ada yang mungkin kecil-kecil, tapi ini lebih kecil lagi kayak gitu. Gue buka aja. Tapi kayaknya gue taruh mana ya? Sini aja deh. Ini mulai rumit ya, mulai masuk ke yang rumit sih. Jadi memang kantong 1 tuh bisa dibilang masih starter banget. Ya ini terus juga ini masih gampang. Cuman kalau ngelihat kantong nomor 2, komponennya ajaib gini, kayaknya ini mulai agak rumit sih. Karena terutama karena banyak yang kecil-kecil yang di kantong yang kecil tadi itu. Jadi yang kita butuhkan pertama adalah ini, terus ketemu ini. Oh ya, ini untuk umur ya, gue tegesin lagi, ini untuk 7 tahun ke atas. Standar lah ya, standar untuk anak SD gitu. Nggak, apa ya, mungkin tidak terlalu kompleks, tapi juga tidak terlalu gampang. Tapi menurut gue, kalau penonton gue ada yang mungkin seumuran gue atau sudah punya anak, lebih tua dari gue dan sudah punya anak, gue akan sangat menyarankan ini untuk dirakit bareng sih, orang tua dan anak gitu. Ini kayaknya bakal jadi panjang sih, bakal jadi Landspeeder yang panjang, karena gue udah bisa ngeliat ini kayaknya nyambungnya kayak gini nanti. Udah spoiler duluan. Ya, terus ini ke sini, gue masih ngelihatnya gini sih. Ini kayaknya bakal mungkin jadi ngerakit yang ajaib ya, karena gue kayak tadi gue bilang, gue jarang banget beli Lego yang gede segini atau yang gede banget gitu. Karena gitu, harga dan tempat majang, jadi jarang banget. Kayak gue pengen, cuman mikir-mikir, satu ya harga, dua tempat majang. Ya kan bener, udah langsung nyambung yang plate yang ini udah langsung nyambung ke sini. BTW gue masih nggak hafal istilah nama komponen Lego ya. Jadi kalau gue nyebut plate salah ya monggo komentar aja sih. Gue tidak sehafal itu sama komponen Lego, karena ya itu gue ngerasa yalah, penting amat sih gue nyimpen gituan di kepala gue. Ngafal nama orang aja susah, ngafal nama komponen Lego lagi. Ini gitulah.
Oke, apa ketemu mana sih? Wow. Oke, kita ngeliat ini dari bawahnya dulu. Terus, wow. Terus ini nyambung ke sini. Wow. Ini kita udah mulai pasang yang ini, tapi sambil masang stikernya juga. Jadi gue akan butuh pinset gue, atau mungkin nanti gue ngerekam. Maksudnya gue akan tetap ngerekam gitu, tapi mungkin gue skip kali karena masang stiker tuh selalu menegangkan. Jadi di sini kita akan menggunakan stiker yang nomor 2 nih, ada 2 lembar ini, dua potong maksudnya ya. Sama ini pinset gue yang biasa gue pakai buat ngerakit gunpla. Ini dia memang ada sampul ya, ada penutupnya supaya kalau misalkan amit-amit jatuh, dia nggak akan ngerusak bagian ujungnya, karena pinset untuk ngerakit model kit ya, tweezer pinset untuk ngerakit model kit itu ujungnya harus sekecil mungkin sih bisa dibilang, supaya nempelnya bisa hati-hati banget gitu loh. Mulut gue belepetan deh kalau tiap ngomong di video review. Oke, jadi ini kita butuh stiker yang nomor 2 karena emang ada nomor-nomornya juga. Duh, ngeri. Am I ready? Am I not ready? Or have I ever been ready? Karena masang stiker di Lego tuh gede-gede sih. Menurut gue stikernya Lego tuh lebih gede daripada stiker-stiker di Gunpla deh. Bener kan? Bener. Gila, menegangkan banget masang stiker Lego tuh. Oke, kalau kalian lihat di sini kayak ujungnya kayak apa ya? Nggak berdempetan, tapi juga nggak yang super imbang gitu. Tuh kan, kalau kalian bisa lihat kayak di sini gapnya lebih gede daripada yang sebelah sini gitu. Padahal kayaknya sih, emang karena titik mulainya juga agak beda sih, tapi ya udahlah. Aduh, itu masalah karena Lego tuh nggak ada istilahnya ya, nggak ada cetakan yang menandakan bahwa itu stiker itu akan dipasang di situ gitu loh. Plastiknya nggak dicetak dengan groove atau area yang agak masuk gitu buat jadi pembatas bahwa stikernya tuh akan ada di sini sampai sini kayak gitu. Nggak Lego tuh nggak mungkin bikin yang kayak gitu sih. Dan itu seram. Oke, udah. Karena komponennya gede-gede banget ya ampun. Lembaran potongan stikernya gede-gede banget gitu. Gue juga sempat lihat YouTuber lain masang stiker, bukan Lego sih, mainan lain gitu, mainan jadul, action figure jadul yang kendaraannya emang harus dipasang stiker. Iya, harus dipasang stiker dan dan itu buat dia menegangkan banget sih, karena itu mainan jadul, stikernya kebetulan masih bagus gitu lem-lemannya, tapi memang masangnya mesti hati-hati, harus presisi kayak gitu kan, namanya juga set tua gitu. Nah, terus di sini kita masuk ke bagian ini nih. Di sini akan banyak tonjolan-tonjolan yang dibentuk dari parts bening ini, parts bening total ya, kayak putih bening, ya bening total lah gitu, yang akan membuat si land speeder tuh kayak ngambang. Jadi kita akan pasang satu persatu, ternyata ada banyak karena emang land speedernya panjang. Nah, di sini juga si komponen bening ini yang gua nggak tahu namanya ini apa nih, akan selain ngebikin dia jadi kayak ngambang ya, iya ngambang, dia juga mengunci komponen-komponen lain supaya nggak jatuh. Misalkan yang merah tua ini yang ada di pojokan sini nih, ini kan nggak ngunci, jadi dia bisa jatuh dengan sendirinya. Dan makanya adanya ini adalah untuk mengunci komponen-komponen itu nih ya. Ini juga dia akan kita pasang di sini nih, kita pasang di sini, terus juga di seberangnya sama. Terus masih butuh 3 lagi ya. Nah, ini kesini aja deh, kesini. Ya kan bener, oh ya bener. Nah, ini ke sini.
Tapi lucunya yang bagian terakhir ini nih nggak kepasang di sini, melainkan satu dari ujung. Jadi di stud dicolokkan satu, dua dicolokkan kedua gitu. Jadi ini yang akan membuat si land speeder kayak ngambang. Sebenarnya ngambangnya juga nggak terlalu tinggi sih, tapi ya daripada nggak ngambang sama sekali ya kan. Jadi kalau ditaruh di permukaan yang rata ya kayak gini nih. Kelihatan kan? Terus apa lagi ya? Oh iya ya, bener, masih belum selesai. Masih agak panjang, sedikit lagi lah. Sedikit lagi, selesai. Oke, ini kita ada satu plate panjang ini. Terus di sini ada kayak clip di sini. Sebutannya clip ya. Gue nggak hafal sih, tapi setelah gue nonton sedikit-sedikit lagi video review Lego dari YouTuber luar, oh ya, clip. Sebutannya kayaknya clip sih kalau nggak salah. Terus ini, nah, udah. Terus ini baru kita pasang ke sini, ya kan, ke sini? Oh ya bener, oh. Dan gilanya ya, dan gilanya sih Lego tuh akan selalu ketemu cara kayak semua komponen ini akan ketemu ya, tapi emang karena ukurannya studnya sama sih, maksudnya satu stud ini kan ya posisinya persis juga sama yang bawahnya gitu, jadi ini akan sejajar. Tapi yang paling ajaib ya waktu video part pertama sih ini tuh kayak ketemu banget aja gitu panjangnya, bahwa ini satu ini sama dengan ini kayak gitu kurang lebihnya ya. Jadi juga ini dari ujung sini sampai ini ya emang sama sih ukuran studnya, jadi yang bikin gua kaget ya emang kayak bisa ya ketemu gitu. ya menurut gue itulah, karena gue nggak terbiasa ngerakit Lego ukuran segini, gue akan selalu merasa Lego-Lego yang gue rakit itu akan penuh keajaiban sih, penuh keajaiban masing-masing gitu, sehingga di sisi lain juga ya, lebih tepatnya di sisi lain juga gue kayak bakal susah ngomong ini buildnya jelek, ngerakitnya jelek, itu nggak juga sih. Gue jujur aja mungkin masih ada di dalam taraf sulit ngomong itu, karena ya gue jarang ngerakit Lego, jadi gue nggak akan bisa bilang ini rakitannya jelek, nggak juga sih. Ya itu karena gue masih ada di sebagai awam gitu. Oh ini, gue belum pasang yang ini ternyata. Nah ini dia. Oh udah, sudah. Terus kita akan sampai ke bagian seram lainnya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah stiker lagi, dan stikernya ada di samping sini nih. Kalau kalian lihat video di part 1, ya nanti akan gue tunjukin lagi sih barangnya. Itu tuh dulu bukan stiker loh. Mereka bener-bener punya komponen yang kayak gitu untuk melengkapi, bukan melengkapi ya, maksudnya masuk dalam bagian yang dirakitnya itu kayak gitu. Nih udahlah gue pasang langsung aja, jadi gue akan pasang stikernya setelah ini kepasang di sini. Nah oke, ini stiker nomor 1 ya sekarang ya. Oh masih fokus. Ada miring sih, kalau kalian bisa lihat ini miring sih. Ya untungnya sih miringnya nggak yang sampai nerobos ke komponen yang di bawahnya ya. Tapi menurut gue ini jauh dari kata memuaskan sih. Stiker Lego tuh lebih repot daripada Gunpla sih. Karena Gunpla tuh segede-gedenya stiker mereka, terutama kalau misalkan mau kit SD, itu tuh nggak semerepotkan ini masangnya gitu. Menurut gue pribadi ya, nggak tahu menurut kalian gimana yang lebih udah terbiasa fokus ngerakit Gunpla ataupun Lego. Bahkan ngerakit Gunpla yang pakai stiker banyak gitu, tapi nggak mau ngecat. Ini malah lumayan lurus daripada sisi satunya sih, kalau kalian bisa lihat. Nah ini udah ketahuan panjangnya segini ya kira-kira. Oh ini part ekstranya kayak gini, ini akan gue simpen tentunya. Dan dari video ini sendiri kita sudah tahu bahwa panjangnya beda jauh. Wow. Wah gila sih. Ini gue patokan ekornya adalah yang abu-abu muda ini ya, bukan yang ekornya di sini. Ya tapi kalau kita majuin juga bisa sih. Kalau misalkan pakai yang ujungnya abu-abu tua ini ya segini,
perbedaan panjangnya. Tapi kalau mau dipatok pakai yang abu-abu muda ini segini panjangnya. Cuma beda 1 stud sih. Wow. Gila, ini momen bikin garuk-garuk kepala sih. Gila. Apa? Beda panjangnya banyak sih. Beda panjangnya banyak banget. Kalau menurut gue ya, kalau gue boleh ngomong sekarang sih, ini tuh secara panjang mungkin lebih akurat sih. Karena land speeder itu kendaraan kecil sebenarnya, kendaraan kecil. Secara ukuran mungkin lebih akurat ini, tapi kalau ini bandingannya sama si C3PO di sini ya. Secara ukuran mungkin lebih akurat ini, tapi kalau secara detail tentunya yang set-set baru akan selalu lebih detail daripada set-set sebelumnya sih. Karena kan ini lebih dengan komponen yang ada, yang penting ada untuk jualan mainan, merchandising gitu. Sedangkan ini udah ngomongin show accuracy, gitulah. Ya udah, ini berarti video part 2 udah selesai karena part 3 kita akan ngerakit look ya. Look dan sisa komponen land speedernya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video part 3. Bye bye. Deng 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 tatare tararara tar. Tuh gue nggak hafal tuh.